Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dengan Bapak Agama untuk mempelajari PAI BP, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Nah, untuk materi kita kali ini, Bapak akan membahas tentang makna ibadah sholat. Jadi saran Bapak, perlu kalian menyimak baik-baik dalam video pembelajaran Bapak ini. Nah, untuk memahami tentang makna ibadah sholat, yang pertama kalian harus tahu terlebih dahulu tentang apa pengertian dari sholat tersebut. Ada dua pengertian arti dari sholat. Yang pertama secara bahasa dan yang kedua secara istilah. Pengertian sholat secara bahasa yaitu mengandung arti doa. Sedangkan secara istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yang mana sudah disesuaikan dengan syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, setelah kita tahu mengenai arti dari sholat, kita harus tahu juga tentang syarat-syarat sholat, di mana syarat-syarat sholat tersebut dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, syarat wajib sholat. Yang kedua, syarat sah sholat. Kita mulai dari syarat wajib sholat dulu terlebih dahulu. Yang pertama, syarat wajib sholat ada 4, yaitu yang pertama harus beragama Islam. Jadi kalau bukan Islam maka sholatnya tidak sah. Yang kedua, balik, sudah cukup umur. Sedangkan yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat yaitu mumayyiz, artinya pintar, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan syarat-syarat sholat yang kedua, anak-anak, yaitu syarat sah sholat, di mana syarat sah sholat ini ada 5. Jadi syarat sah sholat itu ada 5. Yang pertama, suci, badannya harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar, dan juga dari najis. Syarat sah sholat yang kedua, di samping badan suci dari hadas kecil dan hadas besar dan juga najis, di sini pakaiannya harus suci, tempat sholatnya juga harus suci, artinya tidak ada najisnya. Sedang yang ketiga, tentang syarat sah sholat ini, ketika mau melaksanakan sholat, umpama kalian mau melaksanakan sholat, maka harus menutup aurat terlebih dahulu. Nah, kalau laki-laki, auratnya dari pusar sampai di bawah lutut ataupun sampai lutut. Sedangkan untuk perempuan, aurat untuk perempuan yaitu mulai dari ujung rambut sampai di bawah telapak kaki, terkecuali muka sama tangan. Ini harus ditutupi. Jadi beda antara aurat laki-laki dengan aurat perempuan. Lebih simpel, lebih sedikit aurat laki-laki daripada perempuan. Sedangkan yang keempat, syarat sah sholat masuk pada waktu sholat. Waktunya sudah ditentukan juga, sudah masuk pada waktu sholat. Jadi kalau sebelum masuk waktu sholat kita contohnya mau melaksanakan sholat duhur, umpama sedangkan waktunya belum sampai, maka sholat kita tidak sah. Jadi harus masuk dulu waktunya. Dan yang terakhir tentang syarat sah sholat, yaitu menghadap kiblat. Bukan menghadap ke barat, akan tetapi menghadap ke kiblat. Karena di Indonesia, posisi wilayah Indonesia ini ada di sebelah timur kiblat, maka kita menghadap ke barat, artinya menghadap ke kiblat. Bukan cuma menghadap ke barat, posisinya menghadap ke kiblat. Nah, anak-anak, kita sekarang masuk pada rukun sholat.
bahwa dalam sholat itu ada rukun, ada ketentuan. Rukun sholat di sini ada 13, ketentuannya ada 13. Di mana yang pertama niat. Dalam rukun sholat itu niat yang pertama. Pada dasarnya yaitu niat diucapkan di dalam hati, bukan cuma diucapkan di mulut. Di mulut itu hanya sebatas penegasan. Jadi posisinya itu, tempatnya itu, niat sholat itu di dalam hati. Yang kedua rukun sholat yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu. Tata cara berdiri di sini yaitu berdiri dengan tegak, dengan posisi kedua kaki tidak terlalu rapat dan tidak terlalu lebar. Artinya sesuai dengan lebar bahu kita. Jadi kalau kita umpama posisi kaki terlalu rapat, nanti agak kaku ataupun kelebaran. Nah ini kurang pas juga. Lepaskan dengan posisi bahu kita, lebar bahu kita. Dan juga dalam pelaksanaan sholat yang kedua ini, pandangan mata diarahkan ke bawah, yakni menuju ke tempat sujud. Di mana dalam hal ini dimaksudkan agar kita dalam melaksanakan sholat bisa menambahkan kekhusyuan. Kalau pandangan kita ke bawah, ke tempat sujud, maka dalam sholat kita bertambah khusyuk. Nah, ketika sholat kita bertambah khusyuk, maka kita bertambah dekat, merasa bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang selanjutnya yaitu niat. Niat hanya ada di dalam hati dan jangan dilafalkan. Boleh dilafalkan di luar, akan tapi hati juga melaksanakan. Nah, untuk rukun sholat yang ketiga, yaitu membaca takbiratul ihram. Dalam cara takbiratul ihram di sini mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak ataupun telinga, dan juga jari-jari tangan. Dari jari tangan kita ini kalau mau melaksanakan sholat itu dalam keadaan dirapatkan dan telapak tangan dihadapkan ke kiblat juga. Terus pas waktu mau mengangkat tangan juga diiringi dengan bacaan takbir, Allahu Akbar. Ini bacaan takbirnya. Jadi bukan cuma hanya mengangkat tangan tapi tidak diiringi dengan takbir. Ini rukun sholat yang ketiga. Nah anak-anak, rukun sholat yang kelima yaitu ruku dengan tumak ninah. Ruku dengan tumak ninah ini membungkukkan badan kita lurus. Badan itu dibungkukkan dengan lurus dengan kepala, dan kedua tangan kita diletakkan di lutut. Sedangkan tumak ninah artinya menenangkan dalam ibadah sholat, sehingga dalam pelaksanaan itu tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Jadi tumak ninah itu dilakukan dengan diam sejenak seukuran membaca subhanallah. Itu namanya tumak ninah, artinya tidak tergesa-gesa. Sedangkan rukun sholat yang keenam yaitu i'tidal dengan tumak ninah. Arti i'tidal ini bangun dari ruku dengan bertumak ninah, artinya tidak tergesa-gesa juga. Nah, rukun sholat yang ketujuh anak-anak yaitu sujud 2 kali dengan tumak ninah. Jadi dari sujud ke sujud itu jangan tergesa-gesa,
ukurannya sama tumak nina itu dengan yang barusan itu, seukuran dengan membaca subhanallah. Jadi dari sujud satu ke sujud kedua itu jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, biar sujudnya bertumak nina. Dalam sujud, ketika dalam sujud itu ada 7 anggota tubuh yang harus menempel ke lantai. Apa yang 7 itu? Yang pertama kening. Selain dari kening, kedua telapak tangan kanan dan kiri, kedua lutut kanan dan kiri, serta kedua jari-jari kaki kanan dan kiri. Jadi ujung jarinya ini bukan ujung jarinya yang ditempelkan, yang diletakkan di lantai, tapi pas jari-jarinya yang menempel. Dan kedua siku tangan kita diangkat, jangan ditempelkan kedua siku tangan kita itu di lantai, jangan ditempelkan, tidak boleh, harus diangkat. Sedangkan rukun sholat yang ke-8 yaitu duduk di antara 2 sujud. Di mana duduk di antara 2 sujud ini yang dinamakan duduk iftirosh. Duduk iftirosh dengan tumak ninah, yaitu menduduki kaki yang kiri dan kaki yang kanan posisinya dalam keadaan tegak. Jadi yang diduduki itu kaki yang kiri ketika duduk di antara 2 sujud, itu namanya duduk iftirosh. Untuk rukun sholat yang ke-9 yaitu duduk akhir. Duduk akhir ini yang dinamakan duduk tawarruk. Duduk tawarruk dengan tumak ninah, yaitu kaki kiri masuk di bawah kaki kanan, sehingga posisinya ini duduk di lantai. Ini yang ke-9, duduk akhir, artinya duduk tawarruk namanya. Jadi kalau yang nomor 8 duduk iftirosh, yang ke-9 ini duduk tawarruk. Sedangkan membaca tasyahud akhir yaitu berurutan ke-10. Membaca tasyahud akhir urutan ke-10 dari rukun-rukun sholat. Membaca tasyahud akhir itu yang dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu termasuk rukun sholat yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Nah, untuk rukun sholat yang ke-11 apa? Rukun sholat yang ke-11 yaitu membaca sholawat. Kalau di dalam sholat itu yang dibaca namanya sholawat Ibrahim. Sholawat Ibrahim namanya. Urutan yang ke-11 dari urutan rukun sholat. Rukun sholat yang ke-12 yaitu mengucapkan salam yang pertama. Ini salam yang pertama dalam sholat itu merupakan rukun sholat yang ke-12. Sedangkan rukun sholat yang ke-13 yang terakhir yaitu tartib, artinya berurutan. Jadi ketika melaksanakan rukun-rukun sholat yang ke-13 itu dari 1 sampai ke-13 itu harus berurutan. Nah, salah satu contoh, umpama dari 1 tidak boleh ke-3, ataupun dari 3 tidak boleh ke-2, ataupun selanjutnya harus berurutan dari 1, 2, 3, 4, 5 terus sampai selesai. Itu namanya berurutan, tartib dalam pelaksanaannya. Tidak boleh diloncat-loncat. Nah, anak-anak, selain dari rukun tersebut ada hal-hal yang sunnah dalam pelaksanaan sholat itu. Artinya apabila kita laksanakan maka mendapatkan pahala, dan apabila kita ditinggalkan tidak berdosa ataupun tidak membatalkan sholat. Contohnya bacaan doa iftitah, di situ sunnah. Bacaan surah-surah pendek sunnah, itu salah satu contoh.
Jadi walaupun tidak membaca doa iftitah seperti kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila dan sampai terakhir, itu walaupun tidak dibaca tidak bisa membatalkan terhadap sholat. Sholatnya tetap sah, akan tapi tidak mendapatkan pahala dari bacaan itu. Itu salah satu contoh bacaan-bacaan yang sunat dalam sholat. Nah, selain dari syarat wajib sholat, syarat sah sholat, dan rukun-rukun sholat, ada juga yang namanya hal-hal yang membatalkan terhadap sholat. Jadi yang bisa merusak ke sholat itu di sini disebutkan ada 11 macam. Apa yang 11? Yang pertama, berbicara secara sengaja di dalam sholat, menyengaja untuk berbicara selain dari bacaan sholat yang sudah ditentukan, itu tidak boleh. Maka kalau berbicara dengan sengaja maka sholatnya bisa batal. Yang kedua yang bisa merusak terhadap sholat, bergerak berturut-turut lebih dari 3 kali secara berurutan. 3 kali umpama secara berurutan tidak boleh. Kalau umpama selesai bergerak 1 kali diam, ada jeda, itu tidak masalah, dengan catatan tidak niat bermain-main. Yang ketiga yang bisa merusak terhadap sholat, yang bisa membatalkan terhadap sholat, hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, ini yang bisa merusak seperti kentut, kencing. Nah, ini dalam keadaan hadas tidak, kalau sholat tidak sah. Yang keempat, keluar najis ataupun terkena najis. Jadi kalau keluar najis ataupun terkena najis, maka dibersihkan dulu, disuciin dulu, tidak boleh langsung sholat. Ini batal sholatnya, keluar najis ataupun terkena najis. Selanjutnya yang kelima, terbuka auratnya di waktu sholat. Auratnya terbuka juga tidak sah. Terus yang keenam, merubah niat dalam sholat tidak sah juga. Membelakangi kiblat, disuruh menghadap kiblat ternyata hadap ke timur, itu juga tidak sah. Terus makan, ada sisa makanan, nah, karena terasa ada sisa makanan, nah dimakan, ditelan, batal sholatnya, batal. Kalau yang bisa membatalkan dalam sholat ini seukuran biji tidak terlalu besar, tidak besar. Terus sambil minum batal. Terus ketawa disengaja ketawa juga batal. Terus yang terakhir yang bisa membatalkan terhadap sholat di sini murtad. Murtad di sini keluar dari agama Islam. Walaupun mau sholat, kalau masih statusnya di luar agama Islam maka tidak sah sholatnya. Tidak sah, harus masuk Islam dulu. Ini yang bisa membatalkan terhadap sholat. Sekarang kita akan masuk ke hikmah sholat. Hikmah dari pelaksanaan sholat. Di antaranya hikmah dari pelaksanaan sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang pertama, ini hikmahnya. Terus yang kedua, membuat hati bisa tenang. Hati kita bisa tenang kalau kita melaksanakan sholat. Dan juga bisa membuat badan sehat. Kalau memang sholat bersungguh-sungguh dengan khusyuk, penuh penghayatan, badan kita bisa sehat. Dan yang terakhir, orang yang bersolat hikmahnya bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hikmah dari sholatnya. Selain dari hikmah sholat, ada makna ibadah sholat.
Makna ibadah sholat ini yang pertama adalah wujud penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari sholat. Wujud penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi tolak ukur dari keimanan seseorang. Jadi menjadi tolak ukur tentang keimanan seseorang. Lemah atau kuatnya imannya seseorang ini tergantung dari sholatnya. Benar atau salah perbuatannya seseorang tergantung dari sholatnya. Kalau sholatnya benar, sholatnya sesuai dengan aturan, dikerjakan dengan sempurna, maka perbuatan seseorang itu juga akan sempurna, juga akan baik juga. Nah, dan sebaliknya kalau sholatnya itu kurang baik, maka perbuatannya juga akan tidak baik juga. Demikian yang Bapak bisa sampaikan dalam pelajaran kali ini. Silakan dipahami dengan baik materi ini dan silakan laksanakan untuk tugas kalian selanjutnya. Nah, untuk tugas kalian adalah kalian mencatat apa yang telah kalian tangkap dari pelajaran ini. Dicatat, minimal kalian mencatat 5 catatan. Ini tugas kalian, mencatat dari apa yang telah dipelajari ini. Ini tugas kalian lah untuk selanjutnya. Jadi selamat belajar. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.